Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Fairatul Siti Ruqayyah, NIM 2019 Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Keseimbangan Kurva ISLM. Yang pertama yaitu ada sejarah ISLM, profil penemu. Sir John Richard Hicks adalah seorang ekonom Inggris dan salah satu ekonom paling penting dan berpengaruh pada abad ke-20. Yang paling besar kontribusinya di bidang ekonomi adalah pernyataan teori permintaan konsumen dalam ekonomi mikro dan model ISLM 1937 yang diringkas dari pandangan makroekonomi Keynesian. Bukunya Value and Capital 1939 secara signifikan menjelaskan tentang general equilibrium dan value theory. Decompensated demand function merupakan sebutan fungsi permintaan Hicks. Pada tahun 1972, ia menerima hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi atas kontribusi pionir pada teori general equilibrium dan welfare theory. Yang kedua yaitu pengertian dan konsep ISLM. Model ISLM memunculkan titik equilibrium tentang suku bunga dan pengeluaran diberikan oleh equilibrium di dalam pasar barang dan uang. Pasar barang diwakilkan oleh equilibrium antara investasi dan tabungan IS, dan pasar uang diwakilkan oleh penawaran uang dan preferensi likuiditas. Kurva IS termasuk oleh titik-titik di mana investasi berdasarkan suku bunga setara dengan tabungan berdasarkan keluaran. Kurva IS melandai ke bawah karena keluaran dan suku bunga memiliki hubungan berbanding terbalik di pasar barang. Apabila keluaran meningkat, maka akan lebih banyak uang yang ditabung, yang artinya suku bunga haruslah diturunkan untuk mendorong investasi yang cukup sehingga sepantaran dengan tabungan. Kurva LM melandai ke atas karena suku bunga dan keluaran memiliki relasi positif di pasar uang. Dengan meningkatkan keluaran, permintaan untuk uang akan naik dan suku bunga akan turun naik. Selanjutnya yaitu pengertian pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dalam semua permintaan akan barang dan jasa dalam negeri, sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Permintaan agregat terdiri dari konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah atas barang dan jasa, tetapi pengeluaran investasi tergantung pada suku bunga. Pada setiap suku bunga, ketika suku bunga berubah, tingkat keseimbangan pendapatan juga berubah. Selanjutnya, pasar modal dan kurva LM. Hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang dinyatakan dengan kurva LM. Teori preferensi likuiditas menyatakan bahwa tingkat bunga menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling liquid, yaitu uang. Jika M menyatakan penawaran uang dan P menyatakan tingkat harga, maka M atau P adalah penawaran dari keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya penawaran uang real tetap. Penawaran uang M adalah variabel kebijakan eksogen yang dipilih oleh bank sentral. Tingkat harga P juga merupakan variabel eksogen. Dalam model ini dianggap tingkat harga adalah tertentu given karena model ISLM menjelaskan jangka pendek ketika tingkat harga adalah tetap. Suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Kesimpulannya adalah pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Kurva LM menunjukkan kombinasi antara tingkat bunga I dan tingkat pendapatan Y dengan keseimbangan pada pasar uang. Untuk menurunkan kurva LM, kita mulai dengan pasar uang. Penawaran uang atau money supply MS ditentukan oleh bank sentral, karena penyuplai uang itu adalah bank sentral. Dengan menggunakan permisalan yang ditunjukkan sebagaimana perbelanjaan agregat akan menentukan keseimbangan pendapatan nasional
dalam perekonomian sederhana 2 sektor dan perekonomian tertutup 3 sektor, dan bagaimana perubahan-perubahan dalam perbelanjaan agregat akan mempengaruhi keadaan keseimbangan yang dicapai. Analisis tersebut berjumlah sepenuhnya mencerminkan keadaan yang berlaku dalam perekonomian. Tingkat bunga dan harga selalu mengalami perubahan dan keduanya adalah variabel yang sangat penting dalam mempengaruhi kegiatan dalam perekonomian. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.